Terima kasih Anda sudah masuk di channel kami. Jangan lupa subscribe, like and share. Episode 6. Adipati Kaca Penggala nyiptakan Kujang Batara Karang. Kesaktian dari Raden Adipati Kaca Penggala yang memiliki Aji Batara Karang. Hasil tapa brata di Gunung Karang menyebabkan Prabu Siliwangi memerintahkan Raden Adipati Kaca Penggala untuk menciptakan Kujang Batara Karang mengikuti napak tilas dari Prabu Siliwangi, yang menciptakan kujang 3 serangkai. Kujang pertama yang diciptakan oleh Prabu Siliwangi sebagai napak tilas yang harus diikuti oleh Raden Adipati Kaca Penggala tertulis dalam buku Sasakala Prabu Siliwangi yang bersumber dari kitab Suwasit, yaitu kisah penciptaan kujang yang pertama oleh Prabu Siliwangi dalam buku Sasakala Prabu Siliwangi. Pangeran Pamanah Rasa berkata kepada Eyang Jaya Perkasa, "Jadi Ki, tataran Sunda tersebut harus benar-benar dipegang oleh saya. Jadi harus dipercepat membuat barang-barang yang membentuk pisau untuk ciri dari kerajaan Sunda sebagai simbol yang bisa menyimpan kekuatan. Buatkan pisau berbentuk harimau sebanyak 3 buah." Pada waktu itu juga Pangeran Pamanah Rasa menyuruh Eyang Jaya Perkasa untuk membuat senjata, yaitu harus menyimbolkan tataran Sunda. Senjata Sunda yaitu pisau yang berbentuk harimau. Sebagai awal mula sejarah dibuatnya 3 senjata yang berbentuk harimau 3 warna, yaitu kuning, hitam, putih. Senjata-senjata tersebut diminta untuk langsung dibuatkan. Senjata pertama yang berwarna hitam, dibuat dari batu yang jatuh dari langit yang sering disebut meteor, yang dibakar oleh Pangeran Pamanah Rasa sendiri, dibentuk besi yang diperuntukkan untuk membuat senjata tersebut. Senjata kedua dibuat dari air api yang dingin, yang warnanya kuning dibekukan menjadi besi kuning. Senjata ketiga dari besi biasa yang direndam dalam air hujan menjadi putih berkilau. 3 bahan besi tadi yang merupakan bahan untuk membuat pisau yang berbentuk simbol harimau, yaitu yang 3 warna tadi, dibuatkan oleh ketiga orang yang sudah biasa membuat senjata. 1 orang ditugaskan membuat 1 senjata. Lalu mereka dikasih bahan besi tersebut untuk dipegang. 1 orang pegang 1 untuk dikerjakan. Sudah 3 hari pengerjaan senjata tersebut dengan begitu sangat susah pengerjaannya. Dikarenakan besinya bukan besi biasa, beda dengan besi-besi yang biasa dibuat pedang. Sampai 7 harinya senjata baru jadi. Tinggal merapikan. Diselesaikan sampai 7 hari. Beda dengan senjata-senjata yang lain sehari saja beres. Barang sudah jadi tinggal namanya. Semalam penuh Pangeran Pamanah Rasa memikirkan nama untuk barang itu. Tepat ayam berkokok tepat ditemukan nama untuk ketiga barang tersebut, yaitu dengan bahasa sandi. Bahasa itu sangat tepat untuk barang senjata yang sudah jadi, yaitu namanya kujang. Dikarenakan barangnya ada 3. Beda-beda warna tapi bentuknya sama disebut jadi kujang 3 serangkai. Yang artinya beda-beda tapi tetap sama. Agar kisah napak tilas pembuatan senjata kujang 3 serangkai yang pertama kali dibuat oleh Prabu Siliwangi dikisahkan kembali kepada Adipati Kaca Penggala dibuatkan dalam bentuk batu karang dengan menggunakan Aji Batara Karang yang dimiliki oleh Raden Adipati Kaca Penggala, maka dibuatkanlah Kujang Batara Karang yang tertulis dalam kitab Suwasit huruf Arab Sunda yang ada di Museum Prabu Siliwangi, yaitu Adipati Kaca Penggala anu menang wastu ti Prabu Siliwangi ngajieun pusaka pakakas kujang tina besi hideng anu di balai ku Empu Sancang. Kipati Jagatnaya ngawastu ka Adipati Kaca Penggala pakakas kujang kedah napak tilas ti Pajajaran. Sang Dewala Adipati Kaca Penggala ngawastu ka Empu Sancang kedah napak tilas ti Pakuan Pajajaran. Kujang Maung Bodas. Kacarioskeun kujang parantos lengse.
Lilana 77 peting si kujang dipasihkan ka Raden Kaca Penggala diasupkan Aji Batara Karang. Kaeta kujang parantos diasupkan Aji Batara Karang langsung jadi batu disebut Kujang Sanghyang Batara Karang. Kujang Sanghyang Batara Karang ditemukan oleh tim Museum Prabu Siliwangi dalam penggalian di Gunung Karang yang sekarang tersimpan di Museum Prabu Siliwangi Kota Sukabumi. Episode 7 Asal-usul nama Sukabumi. Kesaktian Adipati Kaca Penggala yang memiliki Aji Batara Karang membuat Pajajaran dan membuat musuhnya siluman ular menjadi batu karang. Dan mampu merubah benda menjadi batu karang di Gunung Karang. Yaitu bisa mendokumentasikan kekuatan ilmu pengetahuan menjadi perpustakaan abadi sebagai bahan pelajaran bagi manusia sepanjang masa. Itu makna Aji Batara Karang yang dilakukan oleh Raden Adipate Kaca Penggala di Gunung Karang, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Menyebabkan yang dipimpin oleh Adipati Kaca Penggala oleh Prabu Siliwangi diberi kerajaan Sakabumi Pajajaran Sindang Parang. Yang artinya kerajaan tempat menyimpan atau sindang benda-benda pusaka atau parang dari semua pusaka bumi Pajajaran. Di sisi lain Prabu Siliwangi melihat seluruh potensi ada di Sukabumi sangat kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, maka rakyat Sunda Pajajaran akan sejahtera apabila sanggup mengelola kekayaan alam di Tatar Sunda. Oleh karena itu Prabu Siliwangi memberi nama kerajaan dari Raden Adipati Kaca Penggala dengan nama Sakabumi Pajajaran Sindang Parang, yang sekarang menjadi Sukabumi. Raden Adipati Kaca Penggala dengan ilmu Aji Batara Karang diminta Prabu Siliwangi untuk menutup, mengunci dan mengabadikan kekayaan di Tatar Sunda. Karena negeri Sunda Pajajaran sepeninggal Prabu Siliwangi akan dijajah oleh bangsa asing, maka kekayaan bumi Pajajaran oleh Prabu Siliwangi dihilangkan ke alam goib dan yang masih tersisa ditutup oleh ilmu Aji Batara Karang dari Raden Adipati Kaca Penggala. Sehingga banyak ditemukan benda-benda berbentuk batu, dan banyak tersimpan di Museum Prabu Siliwangi Kota Sukabumi. Selanjutnya Prabu Siliwangi memberi simbol bahasa untuk memberi nama-nama kekayaan di daerah Sunda seperti nama Sagaranten sebagai tempat intan, Ciemas sebagai tempat emas, yang menunjukkan wilayah Kabupaten Sukabumi adalah wilayah kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah yang perlu kita gali untuk kesejahteraan rakyat Sunda, bukan untuk kesejahteraan bangsa penjajah. Dan selanjutnya untuk kota Sukabumi, Prabu Siliwangi memberikan simbol nama seperti Sindang Palai, tempat sindangnya para tokoh untuk menyimpan pusaka di Sindang Parang, untuk membuat karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikumpulkan di Gunung Parang dan disimpan di Gunung Karang, tempat mengumpulkan kekuatan untuk dijadikan Batara Karang, perpustakaan ilmu yang akan dileburkan diimplementasikan oleh kekuatan sakti Budak Angon. Mahasiswa, pelajar dan santri dari Pajajaran yang akan memimpin Tatar Sunda dan negara Indonesia menuju kesejahteraan dan kedamaian dengan membuka jalur wilayah kekayaan Tatar Sunda yang ada di Sakabumi Pajajaran Sindang Parang. Berdasarkan uraian tadi, maka jelas pusat kekuatan pergerakan dan pemikiran pembangunan ada di pusat kota Sukabumi, karena di situ letak penggodokan kaum intelektual yang akan bertapa brata menyusun kekuatan untuk membuat strategi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga di Sukabumi ada namanya Gunung Karang, tempat itikaf, perpustakaan ilmu, untuk menyusun kekuatan, dan Gunung Parang tempat berkumpulnya orang-orang berilmu untuk membuat perencanaan dan strategi membangun orang Sunda dan daya Sunda, yang akan menggali dan mengatur pembangunan di wilayah kabupaten, yaitu di daerah Sagaranten, Ciemas, Pelabuhan Ratu. Maka tepat ketika kota Sukabumi dijadikan kota pendidikan, kota jasa di bidang perdagangan dan kesehatan,
Dengan manajemen pemerintahan yang rahmatan lil alamin yang juga diamanahkan oleh Prabu Siliwangi kepada Sunan Gunung Jati agar menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda. Ikuti episode 8 dan 9 Adipati Kaca Penggala membangun daerah Sukabumi dan menciptakan seni budaya main boles dan ngagotong lisung.